Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali ya, dari acara kami sampai acara muktamar di Al-Irsyad, itu semuanya ada intervensi begitu kan. Seolah-olah kalau Pak Anies datang, Pak Jokowi tidak datang. Kalau Pak Jokowi datang, kemudian meminta Anies harus disingkirkan atau tidak ada Anies di dalam acara itu. Dan bahkan ini terjadi lagi di muktamar Al-Irsyad, ini digantikan Ganjar dan ada intervensi katanya. Bahkan di Twitter ini sangat ramai sekali seperti ini. Mari kita bacakan terlebih dahulu ya, seperti ini. Ini saya bacakan dulu. Kehadiran Anies di muktamar ke-41 Al-Irsyad digantikan Ganjar. Levri Halun takut Anies makin populer. Ini banyak sekali. Sang waras ngalah. Wow, Al-Irsyad sampai segitunya. Waduh ini. Banyak yang takut dengan Anies. Padahal jika sedikit mau terbuka akal sehatnya dan hilangkan kebencian, tentu akan memilih presiden dengan rekam jejak yang baik. Berprestasi, masa sih nggak ingin Indonesia maju? 77 tahun merdeka, tata kelola salah, kita nomor 2 di bawah, nggak malu-malu, nggak capek. Ini banyak sekali, relawan pun nggak paham. Ini kasihan deh, dimanapun berada di situ diakui tanah kelahiran. Perayaan hari besar agama disitulah ikut merayakan ini. Iya sih, zaman dia gubernur saja sudah populer, sampai buka Google aja langsung tahu sebagai gubernur terbodoh. Ini adalah pro dan kontra apa yang saya bacakan di Twitter ya. Drone, janjimu masih merasa jadi pejabat ini. Walaupun dijelek-jelekin, kami tambah mantap ke Pak Anies ini. Apapun kalau digoreng pasti dibeli aman, penyembuh imigran Yaman ini. Kelihatan banget ketakutan. Kasihan ntar yang hadir jadi kecewa, nggak jadi ketemu ARB. Ini banyak sekali. Kok digantikan sih? Ya emang udah bener Pak Ganjar hadir. Masa pengangguran yang hadir ini? Lah, wong nggak diundang kok bilang digantikan. Anies tuh nggak diundang, Drun. Anies tuh nggak diajak. Ini nggak membaca data. Tetapi saya melakukan satu bukti apa yang disampaikan, narasi-narasi yang disampaikan oleh dari berbagai spekulasi. Ini saya bacakan nanti di beritanya begitu kan. Ini ada faktanya, ada beritanya begitu kan, tidak asal berbicara begitu kan. Dan bahkan Anies Baswedan dilarang hadiri muktamar di Purwokerto. Menurut Pak Levri Halun, sepertinya penguasa khawatir takut Anies bertambah populer, bertambah besar. Bisa jadi seperti itu. Seperti ini videonya. Ini menunjukkan bahwa Prabowo itu ada yang katanya diteriaki presiden, Anies presiden begitu kan. Betapa malunya kalau diteriakin seperti itu begitu kan. So pasti khawatir kalah pamor. Gini amat yang mintal pejabat sekarang, gerak berani main fair. Wah, manusia kotor yang siap menghalangi berpolitik kotor selalu dipakai. Kalau niat baik, jujur, insya Allah akan dimudahkan dan dilancarkan. Insya Allah orang baik selalu dijauhi, lindungi dari makar. Sehat. Bukan bertambah populer, tapi mereka takut dibohongi dengan janji manis dan dia berkata Jakarta yang disaksi. Tidak memilih Anies orang pinter. Ini banyak sekali yang men-tweet begitu kan, ada pro dan ada kontra. Jika benar cara komunis terbukti masif mereka lakukan, waspada. Mungkin bakal cara kasar yang luar dugaan bisa saja mereka rencanakan atau kita lakukan. Ini malah makin dapat simpati dan populer Anies di hadapan masyarakat. Emang perih kehilangan jabatan komisaris ini, banyak sekali yang menjadi mengkritik begitu kan. Cuma bikin malu soalnya becus kerja bacot doang yang gede ini. Kan wilayahnya Pak Anies, Pak Ganjar hadir karena gubernur Jawa Tengah. Kamu pikir Purwokerto di mana? Kualitas pendukung Pak Anies memang nol besar, sama seperti yang didukung cuma jago kata tata nihil action. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Tetapi perlu diingat bahwa persoalan seperti Anies Baswedan hari ini kemana-mana dijegal begitu kan, dengan berbagai hal begitu, diintervensi begitu kan, dan bahkan ini ada bukti, ada rekam jejaknya begitu. Biarkan saja, walaupun kalau halangi engkau fitnah mau jelek-jelekan Pak Anies, alhamdulillah semoga Allah memberikan kebaikan, kelancaran, kesuksesan untuk milih Anies sampai ke puncak RI. Amin. Gue setuju banget sama orang Purwokerto, kota dengan toleransi yang begitu tinggi. Gue bangga jadi wong Banyumas.
Pak Jokowi rekor dunia 5 kali menang pemilu di berbagai level, kok dibandingkan dengan Pak Anies? Ya bilang Anies lebih hebat otaknya, sudah konslet atau otaknya salah tempat ini. Apa yang saya bacakan pro ya. Ini banyak sekali sebenarnya yang menyerang Anies Baswedan begitu kan. Kata si Benny kemarin ya ingin tempur, ingin apa maksudnya begitu kan. Ini kan di negara demokrasi begitu. Bahkan ini saya tunjukkan beritanya seperti ini. Ini beritanya, mari kita baca ini. Anies urung hadiri Muktamar Al-Irsyad di Purwokerto. Kenapa? Ini ya pengakuannya. Ini pengakuannya. Ini oleh Sami Hilabi, pimpinan wilayah pemuda Al-Irsyad DKI Jakarta. Ini kan sudah pasti begitu kan ini. Menyambung tulisan sebelumnya dari Ayu Nitimiharjo soal instruksi pendeletan nama Anies Baswedan dalam daftar undangan pembukaan Munas KAHMI di Palu 25 November 2022. Hal yang sama ternyata juga terjadi pada pembukaan Muktamar Al-Irsyad Islamiyah di Purwokerto. Kejadian tersebut persis 2 hari sebelumnya, tepatnya 23 November 2022. Anies Baswedan sebenarnya telah lama diundang sebagai speaker atau pada pembukaan muktamar, tapi Anies ternyata batal menghadiri muktamar NU. Mengapa? Nah, ini menjadi catatan penting. Mengapa? Ini padahal ini sudah bukti, sudah ada undangan kepada Anies Baswedan begitu kan. Ini kan saya lanjutkan ya. Ini ternyata ada intervensi ini, biar kita baca bersama ini, biar telinga para cebong dan buzzer ini mendengarkan. Ternyata ada intervensi dari aparatur pemerintah terhadap Al-Irsyad untuk membatalkan undangan terhadap Anies. Lain kami, lain pula Al-Irsyad. Jika kami tetap kekeh pada pendirian, pengurus Al-Irsyad memilih untuk tunduk pada intervensi. Kenapa begitu kan? Kalau tidak salah apa-apa, kenapa tunduk kepada intervensi begitu kan? Lalu kemudian dia menjawab, Al-Irsyad takut dan memutuskan membatalkan dengan undangan Anies Baswedan, lalu menggantikan dengan mengundang Ganjar Pranowo. Alasan pun dibuat karena acara muktamar berada di Purwokerto, maka Gubernur Jawa Tengah yang lebih pas diundang menghadiri acara. Sekelas Al-Irsyad aja bisa diintervensi, bagaimana dengan yang lain begitu kan? Al-Irsyad ini besar begitu kan? Dan bahkan ya ini seperti kami juga dia tidak begitu, walaupun intervensi sana sini ya tidak mau begitu kan. Sekelas Al-Irsyad bisa seperti itu begitu kan, bisa melakukan intervensi seperti itu. Wah, wallahu a'lam begitu kan. Ini harus keterbukaan begitu kan. Dan bahkan ini terlihat bukan mana organisasi yang teguh pada pendirian dan mana organisasi yang loyo pada pendirian. Catat diskusi di grup-grup WhatsApp pengurus dan anggota Al-Irsyad kebanyakan menyatakan penyesalan atas pilihan kompromistis tersebut. Tapi apa lacur, nasi telah menjadi bubur. Anies resmi dilarang hadir pada acara muktamar sebagai sebuah organisasi. Padahal mungkin kalau nggak salah Anies juga bagian dari Al-Irsyad. Apakah seperti itu? Atau anggota atau apa? Nah, ini atau bagian dari keluarga Al-Irsyad. Ini perlu dipertanyakan begitu. Kalau itu masuk dalam keluarga itu, apakah kenapa tidak diundang? Kenapa masih mendengarkan intervensi itu? Kenapa kemudian diganti Ganjar? Ini menjadi catatan penting kepada kita begitu. Ini real begitu kan, nyata begitu kan. Tetapi ada yang belum percaya, padahal ini sudah nyata begitu kan. Kedepan, aparatus penguasa akan terus berusaha dengan segala yang menghentikan segala langkah Anies. Akankah organisasi lain yang kelak ditekan bisa teguh pendirian seperti kami atau malah gentar seperti Al-Irsyad? Silahkan bersikap, sejarah akan mencatat ini. Wow. Luar biasa sekali begitu kan. Ini alasannya begitu kan. Ini sudah bukti nyata dan nampak di mata kita sendiri begitu. Semuanya Anies dijegal kemana-mana begitu kan. Kehadiran Anies di muktamar ke-41 Al-Irsyad digantikan Ganjar. Refli Harun takut Anies makin populer. Dikutip dari relawan Anies, batalnya Anies Baswedan hadir di muktamar ke-41 Al-Irsyad di Purwokerto pada Jumat lalu disoroti pakar hukum tata negara Refli Harun. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut batal datang dan justru digantikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Refli merespon spekulasi bahwa ada intervensi pemerintah acara tersebut yang membuat Anies dilarang datang ke acara tersebut. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Refli Harun menilai bahwa pelarangan Anies hadir di muktamar Al-Irsyad itu menunjukkan bahwa ada pihak yang takut jika bakal calon presiden dari Partai Nasdem tersebut makin populer.
Wow, sangat ngeri sekali ya. Anies dicegal kemana-mana, bahkan sekelas organisasi Al Irsyad saja bisa diintervensi begitu. Sepertinya penguasa khawatir takut Anies bertambah populer, bertambah besar. Refli Harun juga menyebut bahwa pemerintah dalam hal ini tampak lebih pro kepada salah satu kader PDIP Perjuangan tersebut. Ada keberpihakan pemerintah kepada Ganjar tersebut menurutnya tidak bisa disangka lagi. Ini kan menunjukkan diametril bagaimana pemerintah tiba-tiba lebih pro Ganjar Pranowo, Refli Harun. Bahkan dalam pernyataan pengamat politik ini juga menyebutkan bahwa Ganjar tidak akan diterima di komunitas keagamaan. Hal ini karena Ganjar sudah kental dengan mensa, dengan nuansa nasionalis, tidak seperti Anies yang memang mempresentasikan nuansa kanan. Ya, saya perbedaan begini. Kalau seorang nasionalis, ya memang saya akui memang Ganjar memang seperti itu. Tapi perlu diingat bahwa seorang Anies Baswedan, seorang nasionalis, walaupun dia mempresentasikan nuansa kanan, tetapi nasionalismenya sangat luar biasa begitu kan. Ini yang harus menjadi catatan penting, dan ini tidak dimiliki oleh seorang karakter Ganjar, tidak pernah dimiliki sama sekali begitu kan. Justru Anies lah yang kemudian nasionalis dan mempresentasikan kanan begitu kan. Kalau menurut saya ya Anies Baswedan yang tepat seharusnya diundang begitu kan. Ini menunjukkan bahwa kalau hal seperti ini terus ya kapan mau maju negara kita begitu kan. Dan bahkan banyak sekali yang menjadi spekulasi hari ini bahwa persoalan negara hari ini kadang Anies Baswedan dicegal di mana-mana begitu. Tidak mempan satunya, yang satunya lalu kemudian dicegal begitu kan. Perlu diingat ini adalah proses demokrasi kita untuk membangun bersama-sama begitu kan. Dan bahkan ini sangat disayangkan sekali hal-hal seperti ini. Bahkan Al Irsyad itu bisa mengikuti intervensi pemerintah. Padahal ya kalau berbicara dengan intervensi itu ya kalau mau bertindak tindak aja, karena kita negara demokrasi. Yang penting tidak menyalah aturan begitu kan. Itu saja kok repot. Kenapain kita harus melawan begitu kan? Bukan seperti itu. Artinya negara demokrasi di bawah undang-undang kita semuanya diatur. Ngapain kita harus takut kepada intervensi penguasa itu begitu kan? Ini perlu diingat bahwa ini pertanyaan besar, kenapa menerima intervensi itu dan kenapa berani sekali lalu kemudian mengundang Anies Baswedan lalu kemudian dibatal lalu diganti Ganjar Pranowo. Ini sangat luar biasa sekali. Lucu negeri kita kalau melihat seperti ini terus begitu kan. Jadi kesimpulan saya hanya satu, bahwa persoalan hari ini yaitu terhadap Anies Baswedan dicegal di mana-mana, diisukan politik identitas, diisukan dengan berbagai hal, dan bahkan para cebong dan buzzer sering mengkritik hari ini kepada Anies Baswedan. Berbagai media, berbagai apapun dikuasai oleh para cebong dan buzzer untuk menghancurkan Anies Baswedan. Tetapi walaupun itu dengan berbagai serangan, tetapi relawan Anies Baswedan dan Anies Baswedan tidak pernah tergentar sedikit pun untuk intervensi seperti itu, dan bahkan serang-serangan itu begitu kan. Lebih baik, kata Anies Baswedan, kita tepis dengan kenyataan bahwa kita bisa merubah Indonesia dengan yang lebih baik. Tunggu saja bahwa Anies Baswedan punya karya yang luar biasa yang sudah bukti yang ada di Jakarta. Berbeda dengan pengganti Anies Baswedan hari ini, yakni sebagai PJ itu bisa posisinya sama dengan gubernur begitu kan. Padahal ada batasnya seorang PJ itu begitu kan. Ini menunjukkan bahwa rezim ini sangat luar biasa sekali begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.